hadis yang akhir sanadnya bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata tuh, qalanya Sayyidina Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulu bersabda, wallahi, demi Allah, sumpah tuh. Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astag, lanya la taukid, maknanya sungguh, la sungguh astaghfirullah, aku memohon ampun, astaghfirullah kan memohon ampun lah. La astaghfirullah, sungguh aku memohon ampun Allah kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat ilahi kepada Allah, fil yaum, pada setiap hari, aksara, lebih banyak, min sab'ina marrah, daripada 70 kali. Jadi bukan sekedar 7 kali, lebih banyak dari 70 kali. Berarti apa? Minimal 70 kali. Kalimatnya aksara, lebih banyak daripada 70 kali. Kan redaksinya pertama minta ampun, kedua bertobat. Kalau kita lihat kitab Risalatul Mu'awana, di sini dibilangin, dikatakan di sini oleh Habib Abdullah Al-Haddad, waqad kanu ya'uduna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kanu dulu ya'uduna, mereka ngitung-ngitung tuh li Rasulillah, kepada Rasulullah, min hadza zikri al-mubarak, daripada zikir mubarak. Zikirnya Rasulullah apa? Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah itu kan tadi, Rabbi ighfirli, minta ampun. Terus apa lagi? Wa tub alayya. Itu aja dah. Jadi kalau kita habis sholat taubat banyakin itu tuh. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, gitu. Kalau di zikir Rajab ada tambahan ya. Rabbi ghirli warhamni, ya enggak apa-apa. Rabbi ghirli, ampuni saya, warhamni, sayangilah saya, watub alayya, terimalah taubat saya. Kita tambahin lagi pujian kepada Allah, innaka antat tawwabur rahim, nambah pujian kepada Allah tuh, innaka, sesungguhnya engkau at-tawwabur rahim, maha menerima taubat, dan rahim, maha kasih sayang. Nah, jadi baca itu tuh, Rabbi ghirli watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sahabat ngitung-ngitung tuh, Nabi itu baca zikir yang mubarak, yang berkah itu di dalam suatu majelis tuh hampir setiap harinya 100 kali Nabi baca tuh. Jadi di majelis tuh, di majelis Nabi sering baca istighfar begitu tuh. Sahabat dengerin tuh. Nabi baca apa tuh? Rabbi ghirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tuh, kita dikasih itu tuh. Dan juga kan di sini dibilang ini, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Tuh. Jadi nggak perlu minta rizki lagi. Yang orang banyak istighfar, man lazimal istighfar, siapa orang yang senantiasa beristighfar, ja'alallah, Allah jadikan lahu baginya min kulli hammin, dari segala kesusahannya itu farajan, jalan keluar, solusi. Jadi setiap dia ada kesulitan pasti ada solusinya gitu. Jadi puyeng dikit, wah ketemu jalannya. Puyeng dikit ketemu jalannya gitu. Puyeng dikit punya urusan, ketemu jalannya. Sebab apa? Sebab dia banyak beristighfar tuh. Istighfar kapan aja bagus, mau malam, mau siang itu bagus. Tapi bagusnya indal ashar. Indal ashar apa tuh? Waktu sahur. Waktu sahur, karena ada ayat Al-Qur'an. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur tuh. Paling bagus waktu sahur, sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau bangunnya telat mulu ya habis subuh lah. Ya, paling enggak kita inget tuh. Jangan sampai kita kurang dari Nabi tuh. Nabi baca, sahabat ngitung, enggak kurang Nabi baca dalam satu majelis, zikirannya itu 100 tuh. Rabbi ghirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tuh. Tapi lebih bagus apa tadi? Waktu sahur. Waktu sahur sebelum subuh. Dan juga wa min kulli diqin faraja makhraja, wa min kulli diqin makhraja, dari segala kesempitan Allah kasih apa? Makhraja, jalan keluar. Anak waktunya bayaran, duit belum ada, dia banyak istighfar, tahu orang yang datang nyuruh dapat duit gitu kan. Sebab apa? Sebab dia banyak
Istighfar tuh. Jadi dia nggak minta sesuatu itu udah dapet tuh. Karena apa? Sebab istighfarnya dia. Jadi istighfar nggak berefek kepada ampunan dosa doang, berefek kepada kemudahan kita dalam masalah urusan rezeki tuh, urusan macam-macam tuh. Ya iya, ada ikhtiar mah ada lah. Masa nggak pakai ikhtiar? Pengen emang wali. Warozakahu, nah ini warozakahu, dan Allah memberi rizki kepadanya min haitsu la yahtasib tuh, dari arah yang dia nggak sangka-sangka. Tahu ada yang datang tuh, lagi puyeng ada yang datang, lagi pusing ada yang datang gitu. Itu termasuk istighfar ya. Yang tadi sigotnya tuh, sigot lapas istighfar itu tuh kita hafalin tuh. Ya hafal udah gampang itu. Rabbighfirli, minta ampun. Wa tub alayya, minta supaya tobat kita diterima. Kita puji Allah, innaka, sesungguhnya engkau tawwabur rahim, maha menerima tobat, rahim, maha pengasih dan penyayang. Rahim, maha kasih sayang. Nabi nggak punya dosa, ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kan gitu. Dosanya diampunin, bahkan udah dijamin nggak bakal melakukan dosa, tapi beristighfar. Jadi istighfar bukan dari dosa doang. Kita habis sholat istighfar tuh. Kenapa? Habis sholat istighfar, karena sholat kita belum bener tuh. Ketika sholat nggak bener, ibarat kita nih, kita kan berikan sesuatu kepada Allah nih, ibarat sesuatu yang nggak bagus kita kasih raja nih. Misalnya Allah kita ibaratin raja nih, barang jelek kita kasih raja, ngina raja nggak itu? Paham nggak tuh? Ini kita punya kaos oblong jelek, udah nggak pantas dipakai, kita kasih orang kaya. Kira-kira orang kaya itu marah nggak tuh? Lu ngeledek gua ini, hina gua. Nah, sholat kita ibarat barang jelek, karena sholat kita jelek nih, khusyuknya jelek kurang, ya, terus tadaburnya kurang. Itu kan barang jelek tuh. Kita kasih ke zat yang maha agung, yang maha segala-galanya. Kira-kira gimana tuh? Kita patut nggak sholat kita istighfarin? Paham nggak tuh? Paham ya? Masuk nggak? Nah, ketika itu sholat kita istighfarin tuh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Karena sholat kita ada pasti banyak kurangnya gitu. Karena dibanding kebesaran Allah, sholat kita banyak kurangnya. Jadi istighfar kita sehabis ibadah tuh. Ada istighfar sehabis ibadah. Bukan kalau emang istighfar dari dosa, wajib nggak? Udah jelas kata ulama kemarin, taubat itu dari dosa itu wajib. Bagaimana istighfar taubat dari ibadah? Habis sholat astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, wajib juga itu. Habis dari WC kita diajarin tuh baca gufronaka 3 kali, gufronaka. Itu kan minta ampun tuh. Aku memohon ampunanmu wahai Allah. Aku memohon ampunanmu, aku memohon ampunanmu. Tuh. Kenapa? Karena kita kurang syukur kita kepada Allah. Ya, makanya ada doanya tuh habis itu. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, azhaba, yang menghilangkan ani dariku, aza, kotoran hilang tuh. Nah, kita banyak lupa tuh, itu nikmat besar. Berapa banyak orang yang nggak bisa keluar tuh, sakit akhirnya tuh, kotoran nggak keluar. Makanya kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran tuh. Kalau keluar terus nggak stop penyakit juga nggak? Penyakit kan ada yang keluar terus tuh, nggak stop penyakit juga. Makanya bukan hanya minta lancar keluar aja, wa'afani, dan juga kita minta Allah sehatkan kita tuh. Wa'afani, kalimat afani penting tuh, kita minta sehatin juga, jangan keluar terus tapi juga keluar yang sehat, stop udah keluarnya. Nah gitu, itu makna afani. Kalau keluar terus apa namanya, mencret, kencing, keluar terus beser gitu. Makanya kita tuh, nah kurangnya kita bersyukur kepada Allah, kita di situ juga banyakin istighfar, minta ampun tuh. Gufronaka, itu istighfar itu tujuan apa? Karena kurangnya syukur kita tuh. Nabi udah pasti, Nabi tahu tuh umatnya, pasti umatku kurang syukur kepada Allah ketika itu saat di WC. Udah gitu kan di WC kita kadang lupa, nggak berzikir tuh, nggak ingat kita tuh. Walaupun dalam hati kan boleh nggak ingat Allah, boleh, tapi kadang kita lupa tuh. Gitu doang ngeden. Tapi ketika ngeden kadang lupa tuh. Padahal kan di situ saat-saatnya, ya Allah, Allah kasih rizki kepada kita, keluar tuh yang tadinya susah kita ngeden tuh. Kan lagi begitu, inget nggak? Nah coba dah, inget sekarang nih.
coba lagi ngeden rasain sakit, inget nggak? Nggak inget pasti. Banyakan nggak inget, banyak nggak ingetnya tuh. Padahal dia lagi mulus banget, mulus sakit, masuk WC, ketika dia keluar plong, inget Allah nggak dia itu? Nggak ada inget dah. Ya, yakin dah nggak ada yang inget. Nah di situ keluar, pas keluar kita ingetin lagi, gufronaka, gufronaka, gufronaka. Itu namanya istighfar. Dari apa tuh? Kurangnya kita bersyukur kepada Allah. Tuh. Nah, Nabi kita ngajarin, beliau nggak kurang istighfarnya sehari berapa? 70. Wa anil, yang di bawahnya wa anil agor ibni Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu, bertobatlah kalian ilallah, kepada Allah, astaghfiruhu, dan memohon ampunlah kalian kepada Allah. Pak ini, maka sesungguhnya aku bertobat fil yaum, pada setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Ini riwayat lain. Jadi kalau lagi ceramah gitu, kita bilang hadis yang di atas, nah kita tambahin lagi wa fi riwayatin mi'ata marrah, gitu aja, ujungnya aja. Kan hadisnya tadi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksara min sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'ah marrah. Dalam satu riwayat 100 sekali, sama tuh, walaupun beda redaksi awalnya doang. Jadi riwayat ada 70, ada riwayat 100. Mana yang mau kita amalin? Nah, Habib Abdullah ngasih tahu tuh istighfarnya Nabi begitu tadi modelnya. Rabbighirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada sumbernya, ada kitabnya, Risalatul Amawana dari Habib Abdullah Al-Haddad. Tuh. Jadi nggak kita bikin aja istighfar kita, gitu. Selesai dah dua hadis. Jadi istighfar bukan semata-mata dari dosa aja. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari Abi Hamzah. Abi Hamzah itu Anas bin Malik. Ini yang 10 tahun berkhidmat sama Nabi. Yang dia bilang 10 tahun saya berkhidmat sama Nabi. Nabi nggak pernah ngomel, nggak pernah Nabi nggak pernah ngomong jangan, kok begitu, jangan, kok begitu, nggak pernah tuh. Kira-kira barang pecah, ya udah itu. Nabi bilang kalau barang pecah apa segala macam, ya itu udah takdir Allah. Kelar urusannya. Jadi selama 10 tahun kata persaksian Sayyidina Anas, 10 tahun aku berkhidmat, Nabi nggak pernah marah, tuh nggak pernah ngomong jangan, kok begini, kok begitu, nggak pernah. Yang Sayyidina Anas lakuin udah bener aja udah, walaupun itu satu kesalahan gitu. Itu kalau jadi bos begitu tuh, nggak pernah ngomel. Iya, nggak pernah ngomel. Ini Sayyidina Anas yang dari kecil, dari 10 tahun udah disuruh berkhidmat oleh ibunya, diserahin, nih Nabi, anak saya biar berkhidmat kepada engkau. Apa hadisnya? Sayyidina Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita enggak perpanjang Sayyidina Anas tuh, panjang ada ceritanya di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulahu, lamnya taukid tuh, laulahu, demi Allah gitu. Maksudnya bukan demi Allah, kalau wallahi sumpah demi Allah, ini apa? Sungguh Allah gitu, bukan demi Allah, maaf. Ini sumpah nih. Bukannya sumpah ya, apa sih maknanya? Taukid, penekanan. Ini taukid, penekanan. Laulahu, sungguh Allah itu gitu. Sungguh Allah afrahu, lebih bergembira bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum, dari salah seorang kalian, min ahadikum, dari salah seorang kalian, sakoto, yang telah gugur, sakoto telah gugur, ala ba'irihi, telah jatuh, sakoto telah jatuh, ala ba'irihi, di atas ontaknya, kot dan sungguh, adola, menyesatkan onta itu, maksudnya hu akan dia, onta itu menyesatkan akan dia, maksudnya dia sampai nyari-nyari onta itu tuh. Onta itu sungguh kot adola, onta itu menyesatkannya, maksudnya onta menyesatkannya sampai bikin dia bingung nyari-nyari. Ini orang lagi di padang pasir naik onta,
kecapaian oleng, kayak si mama nih kalau lagi bawa motor ngantuk, oleng. Ini saking olengnya naik onta, jatuh, gubrak. Habis jatuh, adullahu, ontanya bikin dia sesat nyari. Lah, kemana onta gue ini? Nyari sono nggak ada, nyari sini nggak ada. Tersesat dia. Yang bikin sesat siapa? Ontanya. Mana onta gue ini? Pas disadar ontanya becir lah bahasa kita ya. Itu onta udah apa tuh? Becir, kabur. Tuh, adullah, menyesatkan onta itu akan dia fi ardi falah, pada tanah yang lapang. Ntar belum selesai hadisnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Riwayat muttafaqun alaih siapa tuh? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayat Muslim. Nah, dalam riwayat Muslim lebih lengkap lagi. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Sahih Muslim, laulahu, sungguh Allah itu asyaddu, lebih sangat farohan, lebih sangat gembira. Asyaddu farohan, lebih sangat farohan gembira, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu, ketika dia bertobat. Yatubu, dianya kembali kepada hamba. Hina yatubu, ketika hamba itu bertobat, ilahi, kepada Allah. Ulang lagi. Laulahu, sungguh Allah asyaddu, lebih sangat farohan, bergembira, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina, ketika yatubu, dia si hamba bertobat, ilahi, kepada Allah. Lebih gembira min ahadikum, lebih gembira dari apa? Min ahadikum, daripada seseorang kalian, karena adalah seseorang itu ala rahilatihi, di atas kendaraannya, bi ardin fala, di suatu tanah lapang, ardin fala, di suatu tanah lapang, fan falatat tuh, kemudian fan falatat, kemudian hilang siapa itu? Rohilah, kendaraannya, ontanya hilang, minhu, darinya, dari dia. Wa alaiha, dan di atas onta itu, hanya kembali kepada rohilah, kendaraan, ya kendaraannya onta. Wa alaiha, dan di atas ontanya itu to'amuhu, makanannya, wa syarabuhu, dan minumannya. Fa ayyisa, dan dia putus asa tuh, minha, dari onta itu, dia putus asa tuh. Fata, dia mendatangi syajaratan, pohon, suatu pohon. Fattoja, dia berbaring, fizilliha, di naungan pohon itu. Fizilha, di naungan, hanya pohon. Waqad aisa, dan dia telah putus asa min rahilatihi, daripada ontanya itu, kendaraannya. Putus asa dia. Fabainama, maka tatkala huwa kazalik, dia dalam keadaan itu. Fabainama, maka tatkala huwa kazalika, dia dalam kondisi itu, izhuwa, tiba-tiba huwa, dia itu biha, dengan ontaknya itu, dengan kendaraannya itu, qaimatan, berdiri, indahu, di sisinya. Oh, panjang nih cerita. Jadi dia lagi naik onta di padang pasir, jatuh, ontanya lari, hilang. Padahal itu onta bawa bekal, makanan, minuman. Dia nyariin di sono nggak ketemu, sini nggak ketemu, putus asa. Ya Allah, gue udah pasrah dah, gue nggak mau pulang dah, gue begini aja, mati dah gue biarin di sini. Ontanya udah nggak ketemu, nemu pohon ngadem, neduh, tahu dia melek, ontanya ada di samping dia. Girang nggak tuh orang? Girang nggak? Wah, Allah lebih senang tuh daripada girangnya hamba kayak gitu. Senangnya Allah melebihi orang itu. Sampai saking girangnya, Pak Akhoza, kemudian dia mendapatkan bi khotomiha. Tuh, Pak Akhoza, kemudian dia mengambil. Akhoza, dia mengambil bi khotomiha, dengan kendali onta itu. Udah tahu ontanya sampingnya. Ya Allah, dipegang tuh. Ya Allah, Pak Akhoza bi khotomiha. Maka dia mengambil kendali ontanya. Ya Allah, ini ada di sini. Gue cariin. Sumakola, dan kemudian dia berkata, si hamba itu, min siddatil faroh, karena sangat gembiranya, Allahumma, ya Allah, anta abdi, engkau hambaku. Sampai terbalik tuh, dibilang, ya Allah, engkau hambaku. Enggak doanya tuh, terbalik tuh. Saking sangat gembiranya, kan kalau kita bahasa kita apa bahasa ini? Salah tingkah udah. Saking senengnya orang sampai salah tingkah. Allahumma, ya Allah, anta abdi, engkau hambaku, wa ana rabbuk, dan saya Tuhan engkau. Akhtoa, dia salah. Min siddatil faroh, dari sangat gembiranya. Udah itu, ngerti dah? Udah jelas tuh ya. Jadi terjemahin lagi nggak? Nggak, udah cukup ya, panjang tuh. Jadi ada orang tadi
ontanya hilang, yang hari ini nggak ketemu-temu, dia udah putus asa, dia udah nyampe tiduran di pohon, udah pasrah dah, itu onta udah pasrah dah, gue nggak pulang dah, biarin kok mati dari sini dah, bekal gue di situ semua. Itu di padang pasir dia, ardun falah, di tanah lapang. Tahu-tahu ontanya ada di sampingnya. Seneng nggak? Seneng, saking senengnya sampai dia doanya salah tuh. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Tuh. Nah, hadis ini apa yang kita ambil? Allah senang terhadap hambanya yang bertobat. Jadi kita istighfar di pagi hari, subuh hari, Allah senang tuh. Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Jadi ketika kita bertobat, banyak kita beristighfar di waktu sahur. Tadi Rabbighirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allah senang tuh. Senangnya Allah melebihi seperti orang yang kehilangan onta, tahu-tahu ontanya jogrok di depannya. Gitu. Yang lebih senang dari hamba ini nih. Ini senang, udah senang luar biasa nih. Istilahnya udah mati dah, udah pasrah mau mati, udah tanah lapang. Itu ontanya bawa bekal makanan. Kiranya dia jalan terusin juga nggak bakal hidup, udah makanan nggak ada lagi gitu kan. Tuh mati, gue mati dah di bawah pohon. Senangnya Allah terhadap orang yang beristighfar, terhadap yang taubat, melebihi senangan orangnya itu. Itu udah senang luar biasa nih. Gitu. Paham gak tuh? Jadi ketika kita minta ampun, kita bertobat, kita yakinin tuh Allah cinta, Allah senang kepada kita tuh. Jadi jangan tuh, jangan kita anggap remeh tuh istighfar kita tuh. Senang tuh orang lihat hambanya. Ya Allah, kalau kita bahasa kita, ya Allah, hamba gua di Bulak Perwira setiap sebelum subuh seneng gue liatin, malaikat, lihat tuh, hamba gue si Fulan, itu di namanya Al-Fisel apa tuh, setiap sebelum subuh dia baca istighfar, di Al-Fisel itu malaikat lihat, Al-Fisel tuh di situ, di kampung Bulak Perwira, setiap sebelum subuh dia baca, Rabbighirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wah Allah, ya wahai malaikat lihat tuh, saksiin hambaku, aku seneng banget sama itu orang tuh, istighfarnya ya Allah, setiap subuh nggak pernah ketinggalan, rutin, mati Al-Fisel. Nah itu hadis ini yang kita ambil, Allah senang, Allah cinta kepada orang yang bertaubat, minta ampun. Dan juga hadis ini kita ambil, jangan putus asa dari dosa. Tadi kan hamba tuh putus asa tuh, jangan putus asa dari ampunan Allah. Nggak boleh kita putus asa tuh. Maghfiratuka ausa'u min zunubina. Ampunan engkau wahai Allah lebih ausa, lebih luas daripada zunub, dosa kita. Tuh. Terus juga di sini yang kita ambil apa? Kalau salah ngomong, kalau ngomong bener kufur itu orang tuh ya. Tapi kalau salah omongan yang salah dimaaf. Itu kalau ngomong dia nggak salah, kufur nggak itu omongan itu? Ente hamba, aneh Tuhan. Kufur nggak dia ngomong gitu? Kufur. Omongan salah dimaaf. Itu yang kita ambil di sini. Saking girangnya sampai terbalik. Aku Tuhan, engkau hamba, gitu. Nah, kita ambil pelajaran di sini. Istighfar kita yakinin Allah senang dengan orang-orang yang beristighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Wallahu a'lam bishawab.